Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nanti Malam. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Malam ini saya akan membawakan cerita kisah pesugihan penjual sate. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan cerita horor berikutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, siapkan nyali kalian karena kita akan langsung masuk ke ceritanya. Pak Joko adalah pria berumur 40 tahun, dengan wajah teduh dan senyum ramah, yang selalu menghiasi dagangannya. Ia berjualan sate di sudut pasar yang mulai sepi menjelang senja. Di bawah lampu redup, asap sate mengepul bercampur aroma bumbu kacang yang menggoda. Hari itu seperti biasa, ia sibuk membakar sate sambil bercanda dengan beberapa pelanggan setianya. Pak Joko, satenya makin enak aja. Pakai resep rahasia ya. Canda Bu Siti, langganannya. Pak Joko tertawa kecil. Resep rahasianya, cuma rajin berdoa Bu, hehehe. Namun entah kenapa sore itu ada yang berbeda. Udara terasa lebih berat. Langit yang tadinya jingga perlahan meredup jadi abu-abu pekat, seakan malam datang lebih cepat. Dari kejauhan Pak Joko merasa ada yang mengawasinya. Seberang lapaknya, di antara kios kosong yang sudah tutup, tampak sesosok bayangan berdiri. Tubuhnya tinggi kurus, wajahnya samar tertutup gelap. Pak Joko mencoba mengabaikannya dan kembali membakar sate, tapi bulu kuduknya berdiri. Bayangan itu masih di sana, tak bergerak sedikit pun. Asap satenya bikin mata saya perih nih, keluh seorang pembeli. Pak Joko menoleh, tapi mendadak ia merasakan aroma aneh menyelinap di tengah harum satenya. Bau amis seperti darah yang mengering. Ia menoleh lagi ke kios kosong tadi. Bayangan itu sudah hilang tiba-tiba. Brak! Rak tusuk satenya jatuh sendiri berantakan. Pak Joko tersentak. Para pembeli juga terkejut. Ada angin kali ya Pak? Tanya pemuda yang sedang menunggu pesanan. Pak Joko hanya mengangguk pelan, meski hatinya berkata lain. Udara di sekitarnya terasa dingin, menusuk tulang. Dari sudut matanya, ia seperti melihat bayangan itu lagi. Kini berdiri lebih dekat di ujung lorong pasar. Kali ini Pak Joko yakin ia melihat sepasang mata merah menyala di tengah gelap. Satu hal yang pasti, hari itu bukan hari biasa, dan ia belum tahu. Semuanya baru akan dimulai. Pak Joko berusaha mengabaikan perasaan tak enak yang merayap di dadanya. Ia menata ulang tusuk satenya yang berjatuhan. Tangannya sedikit gemetar, tapi ia terus bekerja. Namun, bau amis itu makin pekat. Kali ini bercampur aroma hangus yang asing. Bukan seperti daging terbakar biasa, melainkan bau seperti rambut yang terbakar. Asapnya kok jadi aneh ya, Pak? Tanya seorang pembeli, suaranya terdengar ragu. Pak Joko menoleh ke panggangan. Api yang biasanya tenang kini berkobar lebih besar. Bara merahnya menyala-nyala, seperti ada sesuatu yang menyulut dari dalam. Kresek, kresek, terdengar suara aneh dari dalam lapaknya. Seperti sesuatu yang merayap di antara kotak bumbu dan perlengkapan dagangan. Suara itu basah dan gemerisik, seperti daging mentah diseret di lantai yang kotor. Pak Joko menahan napas, ia menoleh ke kolong gerobak, gelap. Tapi di sana, samar-samar, terlihat sesuatu yang mengilap. Sepasang mata merah lagi, kali ini lebih dekat. Jantung Pak Joko berdegup. Kencang, siapa di situ? Serunya dengan suara bergetar, tidak ada jawaban. Tapi mata merah itu berkedip pelan. Gerakannya lambat, seperti menatap balik langsung ke dalam jiwanya. Tiba-tiba, Joko! Terdengar bisikan serak dari bawah gerobaknya. Suara itu berat, parau, dan terasa basah, seperti suara seseorang yang tenggorokannya dipenuhi darah. Pak Joko terlonjak mundur. Saking kagetnya ia menjatuhkan tusuk satenya lagi. Pelanggan-pelanggan pun menoleh ke arahnya dengan bingung. Pak Joko, nggak apa-apa? Tanya Bu Siti khawatir. Pak Joko menoleh ke mereka sebentar, lalu kembali melihat ke bawah gerobak. Tapi, mata merah itu sudah hilang.
Hanya ada bayangan gelap, yang pelan-pelan larut dalam kegelapan pasar. Ia menelan ludah, dadanya naik turun. Nggak apa-apa, Bu. Angin kayaknya. Jawabnya berusaha tersenyum, meski keringat dingin mengalir di pelipisnya. Namun, sebelum ia bisa tenang, dari ujung pasar, terdengar bunyi sesuatu terjatuh lagi. Kali ini lebih keras. Braka, salah satu kios kosong roboh. Seolah ada yang mendorongnya dengan paksa. Beberapa orang berteriak kaget. Di belakang kios yang roboh itu, Pak Joko melihatnya lagi. Bayangan itu berdiri di sana. Lebih jelas dari sebelumnya. Kini, terlihat sosok tinggi kurus, dengan wajah tirus pucat seperti mayat. Kepalanya miring tak wajar, dan matanya yang merah menatap lurus ke arahnya. Di lehernya ada bekas luka besar, seolah pernah tergorok. Pak Joko tak bisa berpaling. Dadanya terasa sesak. Sosok itu perlahan-lahan tersenyum. Senyum yang tidak seharusnya dimiliki manusia. Senyum lebar, penuh gigi hitam, dan darah menetes dari ujung bibirnya. Lalu sosok itu berbisik lagi, meski bibirnya nyaris tak bergerak. "Kau, gantian nanti." Angin dingin menyapu pasar, membuat lampu-lampu redup berkelip-kelip. Pak Joko merasa kakinya lemas. Ia tahu, sesuatu yang buruk akan datang. Dan firasatnya tak salah. Ini baru permulaan. Pasar sudah mulai sepi. Pak Joko membereskan gerobaknya sambil sesekali melirik ke arah kios kosong yang tadi roboh. Sosok menyeramkan itu sudah tak terlihat, tapi bayangan senyumnya masih membekas di benaknya. Mungkin cuma capek, gumamnya. Berusaha meyakinkan diri, ia menutup lapaknya dan mendorong gerobak menuju rumah. Jalanan pasar yang tadinya ramai kini gelap dan sunyi. Hanya ada lampu jalan yang berkedip-kedip seperti hampir mati. Saat hampir sampai di tikungan, langkah Pak Joko terhenti. Di ujung jalan ada suara srek, 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 seperti sesuatu diseret di tanah. Ia menelan ludah. Suara itu makin dekat, pelan-pelan. Dari ujung gang muncul sebuah gerobak sate baru. Gerobaknya lebih besar, lebih bersih, dan dihiasi lampu kecil yang berkedip merah. Di belakang gerobak itu, berdiri seorang pria bertubuh kekar dengan wajah yang sama sekali tak familiar. Pria itu menatap Pak Joko lama. Senyumnya tipis. Baru buka, "Pak?" Tanya Pak Joko mencoba ramah, meski dadanya terasa berat. Pria itu hanya tersenyum tanpa menjawab. Mata hitamnya terasa kosong, seperti melihat tembus ke dalam tubuh Pak Joko. Lalu, ia mendorong gerobaknya pelan-pelan, melewati Pak Joko tanpa suara. Ada bau anyir samar yang tertinggal. Pak Joko menghela napas lega saat pria itu menjauh. Tapi sebelum pria itu menghilang di kegelapan, ia berhenti sejenak. Tanpa menoleh, ia berkata dengan suara parau, "Hati-hati ya Pak, malam ini jangan keluar. Mereka belum selesai mencarimu." Pak Joko membeku di tempat siapa mereka yang dimaksud. Sesampainya di rumah, Pak Joko merasa badannya berat dan lelah. Ia langsung membasuh wajah dan berbaring di ranjang. Malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Istrinya sudah tertidur. Saat matanya hampir terpejam, tiba-tiba, krik. Terdengar suara pintu depan berderit pelan. Pak Joko terbangun, dadanya langsung berdegup kencang. Mungkin angin, bisiknya pelan, tapi lalu terdengar suara lain. Sreik, sreik, sreik. Suara itu terdengar lagi, seperti sesuatu yang diseret di lantai. Kali ini lebih dekat. Ia menahan napas. Dari celah pintu kamarnya yang sedikit terbuka, Pak Joko melihat bayangan bergerak perlahan di ruang tengah. Sosok tinggi kurus dengan kepala miring itu ada di dalam rumahnya. Mata merah itu menyala samar di tengah gelap. "Joko, gantian, gantian." Bisikan serak itu memenuhi telinganya. Pak Joko ingin berteriak, tapi tenggorokannya tercekat. Tiba-tiba sosok itu bergerak cepat ke arah pintunya. Bruk! Pintu kamar Pak Joko bergetar keras. Istrinya terbangun, panik. "Pak, ada apa?" Pak Joko buru-buru memeluk istrinya gemetar.
Ia menoleh ke pintu, tapi bayangan itu sudah menghilang. Di lantai hanya ada bekas jejak hitam panjang, seperti daging busuk yang terseret. Malam itu Pak Joko tahu, sosok itu belum selesai dan pesaing barunya mungkin bukan sekadar orang biasa. Pak Joko merasa tubuhnya lelah, tapi pikirannya masih dipenuhi bayangan sosok menyeramkan tadi di pasar. Ia memaksakan diri beres-beres dagangan dan pulang. Di perjalanan pulang, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Jalanan pasar yang tadinya ramai kini sunyi. Lampu-lampu jalan berkelip-kelip seolah hendak mati. Saat ia melangkah di tikungan, angin berembus kencang, membawa bau anyir yang menusuk hidung. Lalu, terdengar suara aneh, srik, 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 seperti suara sesuatu diseret di tanah. Suara itu pelan, tapi membuat bulu kuduk Pak Joko berdiri. Ia melirik ke ujung gang, matanya membelalak. Di sana muncul sebuah gerobak sate baru. Warnanya merah gelap seperti berkarat. Dari gerobak itu mengepul asap tebal, tapi anehnya asap itu hitam pekat, bukan abu-abu seperti asap panggangan biasa. Di belakang gerobak itu berdiri seorang pria kekar dengan wajah pucat, matanya cekung dan hitam. Pak Joko menelan ludah. "Baru buka, Pak?" Tanyanya pelan, suaranya bergetar. Pria itu menoleh lambat, wajahnya tanpa ekspresi. Ia hanya menatap Pak Joko lama, lalu tersenyum tipis, senyuman yang terasa salah. Lalu pria itu berbisik pelan, hampir tak terdengar. "Kamu, gantian." Pak Joko merasa jantungnya nyaris copot. Sesampainya di rumah, Pak Joko tak bisa tenang. Malam terasa lebih sunyi. Bahkan suara jangkrik pun tak terdengar. Ia mencoba tidur, tapi kepalanya terus memutar bayangan pria misterius tadi. Jam menunjukkan pukul 2.13 malam. Tiba-tiba, krik, pintu depan berderit pelan. Pak Joko membuka matanya. Dadanya berdegup kencang. "Angin, cuma angin." Bisiknya meyakinkan diri, tapi lalu... Srik, srik, srik. Suara seretan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras dan lebih dekat. Pak Joko menahan napas. Ia melirik ke celah pintu kamarnya yang sedikit terbuka. Dari celah itu ia melihat sesuatu. Bayangan panjang dan kurus merayap di lantai ruang tengah. Lehernya bengkok dan matanya merah menyala di kegelapan. Sosok itu bergerak pelan, lalu menoleh ke arah Pak Joko. "Joko, gantian, gantian." Suaranya pelan, serak, dan terdengar basah. Seperti seseorang yang berbicara sambil menahan darah di tenggorokannya. Pak Joko ingin berteriak, tapi tenggorokannya terasa terkunci. "Dua ke." Pintu kamar Pak Joko bergetar keras, seperti ada yang menabraknya. Istrinya terbangun panik. "Pak, ada apa itu?" Pak Joko menahan istrinya agar tetap di tempat. Ia menoleh ke pintu lagi. Pelan-pelan gagang pintunya berputar sendiri. Klek, klek. Pak Joko gemetar hebat, tubuhnya terasa kaku. Lalu, dari bawah pintu muncul sesuatu. Sebuah jari, pucat, panjang, dan kuku hitamnya kotor. Jari itu mencakar-cakar lantai, pelan-pelan bergerak ke dalam kamar. Pak Joko menahan napas, matanya membelalak ketakutan, sampai akhirnya, "Pak Joko, gantian." Pintu tiba-tiba jedar, terbanting keras. Pak Joko dan istrinya menjerit. Ia buru-buru bangkit dan menyalakan lampu. Tapi, kamar itu kosong. Di lantai hanya ada bekas jejak hitam panjang, basah, seperti sesuatu yang diseret dari pintu ke jendela. Pak Joko tahu malam ini belum selesai, dan ia mulai sadar pesaing barunya bukan manusia biasa. Malam itu, Pak Joko nyaris tak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, suara seretan itu kembali terdengar di telinganya. Bayangan sosok berleher miring dan mata merah menyala terus menghantui pikirannya. Pagi harinya Pak Joko nekat berjualan, lagi meski rasa takut masih menyelimutinya. Saat ia tiba di pasar, matanya membelalak. Tepat di sebelah lapaknya, berdiri gerobak sate baru, gerobak merah gelap milik pria misterius tadi malam. Asap hitam pekat mengepul dari panggangannya.
menyebarkan bau anyir bercampur arang gosong. Pria itu ada di sana, menatap Pak Joko sambil menyunggingkan senyum tipis yang terasa salah. "Pagi, Pak Joko." Sapanya dengan suara serak. Pak Joko menelan. "Ludah, pagi. Sampean siapa ya? Baru jualan di sini?" Pria itu hanya tersenyum. "Saya cuma numpang rejeki. Tapi kalau ada yang tumbang, ya namanya juga persaingan." Kalimat itu membuat dada Pak Joko terasa sesak. Hari itu dagangan Pak Joko sepi, sebaliknya, lapak pria itu laris manis. Orang-orang berbondong-bondong ke sana seolah terhipnotis. Pak Joko memperhatikan dari kejauhan. Ada yang aneh, setiap orang tuh yang selesai makan di lapak pria itu, wajahnya terlihat pucat dan kosong. Mata mereka menerawang, seperti orang yang kehilangan jiwa. Sampai akhirnya Pak Joko melihat Bu Siti, pelanggan setianya, ikut membeli sate di sana. Pak Joko ingin memperingatkan, tapi langkahnya tertahan. Saat Bu Siti menerima sate, ia sempat melirik ke Pak Joko. Wajahnya mendadak berubah. Matanya melebar ketakutan, lalu bibirnya bergerak seolah-olah ingin berteriak. Namun sebelum suara keluar, tangan pria itu menepuk bahu Bu Siti dengan lembut. Dalam sekejap, mata Bu Siti kembali kosong. Ia makan sate itu dalam diam, lalu pergi. Dengan langkah lunglai, Pak Joko merasa darahnya berdesir. Ada yang sangat tidak beres. Malamnya, teror kembali datang. Pak Joko sedang membersihkan gerobaknya saat ia mendengar suara di belakang. "Pak Joko," ia berbalik. Pria itu berdiri di ujung. Gang tersenyum lebar, tapi kali ini senyumnya lebih aneh, lebih lebar dari seharusnya. Seperti ada yang menarik ujung bibirnya, hingga hampir robek ke telinga. "Mau tahu kenapa sate saya laku keras? Mau tahu kenapa rejeki sampeyan mulai seret?" Pak Joko terdiam. Pria itu mendekat. Langkahnya berat seperti menyeret sesuatu. Dan saat jaraknya semakin dekat, Pak Joko menyadari ada sesuatu yang ia seret di belakang gerobaknya. Sebuah karung besar dengan noda merah merembes keluar. Darah. Pria itu tertawa pelan. Suaranya serak dan parau. "Saya juga dulu kayak sampean, Pak Joko, rajin, jujur. Tapi ya gitu, rejeki seret terus. Sampai akhirnya saya dapat jalan lain." Ia mendekatkan wajahnya ke Pak Joko. Napasnya bau anyir. "Pesugihan, Pak. Tapi harus ada tumbal, biar laris terus. Sampeyan siap gantian nggak?" Pak Joko mundur, wajahnya pucat. Pria itu tertawa lagi, kali ini lebih keras. Di belakangnya dari dalam karung terdengar suara lirih. "Tolong, Pak Joko." Pak Joko mengenali suara itu. Suara Bu Siti. Ia terlonjak mundur, napas tersengal. Pria itu tersenyum puas. "Sampeyan yang selanjutnya, Pak. Gantian." Mendadak tubuh pria itu bergetar hebat seperti kejang. Kulitnya mulai terkelupas dan di balik daging yang hancur, muncul wajah lain. Wajah mayat dengan leher terpuntir. Sosok yang selama ini menghantui. Pak Joko mata merah itu menatapnya tajam. "Gantian ya, Pak Joko." Pak Joko berdiri gemetar. Di depannya sosok pria misterius itu sudah bukan manusia lagi. Wajah mayat dengan leher terpelintir itu menatapnya tajam. Matanya merah menyala seperti bara api. "Gantian ya, Pak Joko." Suara seraknya menggema di gang. Sempit itu membuat bulu kuduk Pak Joko meremang. Dari dalam karung suara Bu Siti terdengar makin lemah. "Pak, tolong saya." Pak Joko tahu ia harus lari. Tapi kakinya terasa berat, seolah ada yang mencengkeramnya. Tiba-tiba sosok itu melangkah, lebih dekat. Tubuhnya bergetar hebat, dan kulit di wajahnya mulai retak seperti tanah kering. "Kalau sampeyan gak mau gantian, ya saya ambil semua milik sampeyan." Pria itu terkekeh dan suaranya berubah, bercampur suara lain. Serak, dalam, dan terasa, seperti berasal dari sesuatu yang bukan manusia. "Istrimu, anakmu, semua bakal saya ambil. Sampeyan tinggal pilih. Jadi tumbal, atau mereka yang saya ambil." Pak Joko merasa dadanya sesak. Ketakutan menyelimuti pikirannya. "Enggak, jangan ganggu keluarga saya.
Pria itu tertawa makin keras. Kalau begitu, siap-siap kehilangan mereka satu persatu. Malamnya, Pak Joko pulang dengan tubuh gemetar. Ia memeluk istrinya, Ratih erat-erat. "Pak, ada apa sih? Sampai gemeteran begitu?" tanya istrinya cemas. Pak Joko hanya menggeleng. Ia tak sanggup menceritakan apa yang terjadi. Saat malam makin larut, Pak Joko duduk di ruang tamu. Ia tak bisa tidur. Matanya terus menatap pintu, berjaga kalau sosok itu datang lagi. Jam menunjukkan pukul 02.34 dini hari. Lalu, tok, 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 pintu depan diketuk pelan. Jantung Pak Joko berdegup kencang. Ia menelan ludah mencoba meyakinkan diri itu cuma orang lewat. Tapi kemudian, "Pak Joko, gantian ya?" suaranya. Suara itu lagi. Pelan, gagang pintu mulai berputar. Sendiri, klek. Pintu terbuka sedikit meski Pak Joko yakin sudah menguncinya rapat-rapat. Dari celah pintu, terlihat mata merah itu. Menatap langsung ke arahnya, Pak Joko nyaris menjerit. Ia buru-buru bangkit, berlari ke kamar. Ia mengunci pintu kamar dan memeluk istrinya yang ketakutan. "Pak, ada apa sih? Saya takut." Sebelum Pak Joko sempat menjawab, terdengar suara lain. Dari luar kamar, suara langkah kaki diseret pelan. Srek, srek, srek. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamar mereka. "Pak Joko, gantian ya. Kalau enggak, saya ambil istrimu dulu." Terdengar suara cekikikan menyeramkan di balik pintu. Istri Pak Joko mulai menangis ketakutan. Pak Joko merasa dadanya seperti dihantam. Ia tak bisa membiarkan ini terus berlanjut. "Sudah cukup," teriak Pak Joko. "Mau apa kamu?" Suara di balik pintu. Teriam, lalu pelan-pelan suara serak itu menjawab, "Mau tumbal." Pak Joko terdiam, tubuhnya gemetar. Ia tahu ini belum selesai. Pintu kamar masih bergetar pelan. Di baliknya, suara seretan itu masih terdengar. Makin lama makin dekat. "Pak Joko, tumbal, gantian ya." Pak Joko gemetar, peluh dingin membanjiri tubuhnya. Istrinya terisak di belakangnya, memegangi tangannya. Dengan erat, "Pak, jangan buka pintunya, saya takut." Tapi suara itu tak kunjung pergi. Tiba-tiba, brak, pintu kamar terhantam keras sekali hingga hampir jebol. Di luar, suara cekikikan mengerikan terdengar, bercampur suara tangisan Bu Siti. Yang lirih, "Pak Joko, tolong saya, Pak Joko." Pak Joko memejamkan mata, ia tak tahan lagi. Ia harus menghentikan ini. Dengan sisa keberaniannya, ia bangkit. "Pak, jangan!" seru istrinya. Tapi Pak Joko menoleh sambil berbisik, "Aku nggak bisa diam aja. Kalau enggak kita semua mati." Ia membuka pintu kamar perlahan. Di balik pintu tidak ada siapa-siapa, hanya ada lorong rumahnya yang gelap. Tapi ada yang aneh. Udara terasa lebih dingin, seperti masuk ke dalam lemari es. Lalu Pak Joko melihat sesuatu di lantai. Jejak hitam. Jejak itu basah, licin, dan berbau busuk. Seperti bau bangkai yang sudah lama membusuk. Jejak itu melingkar, lalu berakhir di pintu belakang rumahnya. Pak Joko menggertakkan giginya, ia tahu kemana jejak itu menuju. Di belakang rumah, Pak Joko menahan napas. Di tengah halaman belakang, berdiri sosok itu. Pria dengan wajah mayat, leher terpuntir, dan mata merah menyala. Di sampingnya, gerobak satenya berdiri. Kali ini, gerobak itu bukan berwarna merah gelap biasa, tapi seperti dilumuri darah segar yang masih menetes. Pria itu tersenyum lebar. "Gantian ya Pak Joko," katanya pelan dengan suara serak yang makin dalam. Di atas gerobaknya, Pak Joko melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Tangan Bu Siti menjulur dari dalam gerobak, terkulai. Lemas, matanya membelalak ketakutan. Mulutnya terbuka tapi tak ada suara yang keluar. Pak Joko menahan isak. "Kenapa kamu lakukan ini?" Bentaknya, suaranya bergetar. Pria itu mendekat. Tubuhnya berderak-derak seperti tulang yang patah. "Rejeki, pesugihan Pak Joko. Kalau mau dagangan,
Laris terus, harus ada tumbal. Ia tertawa lagi. Sekarang pilihan di tangan sampeyan, gantian jadi tumbal. Atau keluarga sampeyan yang saya ambil. Pak Joko terdiam. Air matanya mengalir, istrinya, anak-anaknya. Mereka semua akan mati kalau ia menolak. Tapi, kalau ia menyerah, ia tahu ia akan mati dan jadi bagian dari gerobak kutukan itu. Lalu, pria itu membuka telapak tangannya. Di tangannya ada pisau belati kecil, berkilat di bawah cahaya bulan. Tinggal satu sayatan aja Pak Joko. Darah sampeyan. Bakal bikin gerobak saya lebih laris lagi. Tumbal terakhir. Gantian. Pak Joko gemetar. Ia menatap Bu Siti yang masih sekarat di atas gerobak. Lalu ia ingat sesuatu. Ia ingat anak-anaknya yang menunggunya pulang. Istrinya yang setiap hari bangun, lebih dulu hanya untuk menyiapkan dagangan. Ia tak bisa menyerah. Pak Joko mengangkat dagu. Matanya membara. Aku nggak akan jadi tumbal. Kamu yang bakal aku akhiri di sini. Pria itu terdiam. Senyumnya perlahan memudar. Kalau begitu, kita lihat siapa yang tumbang duluan, Pak Joko. Mendadak tubuh pria itu bergetar hebat. Dari punggungnya sesuatu merayap keluar. Tangan-tangan hitam dengan kuku panjang dan tajam. Wajahnya mulai meleleh, dan suara cekikikannya berubah menjadi raungan penuh amarah. Pak Joko tahu, ini akan menjadi pertempuran hidup dan mati. Pintu kamar masih bergetar pelan. Di baliknya, suara seretan itu masih terdengar, makin lama makin dekat. Pak Joko, tumbal, gantian ya. Pak Joko gemetar, peluh dingin membanjiri tubuhnya. Istrinya terisak di belakangnya, memegangi tangannya. Dengan erat, "Pak, jangan buka pintunya, saya takut." Tapi suara itu tak kunjung pergi. Tiba-tiba, brak, pintu kamar terhantam keras sekali hingga hampir jebol. Di luar, suara cekikikan mengerikan terdengar, bercampur suara tangisan Bu Siti. Yang lirih, "Pak Joko, tolong saya, Pak Joko." Pak Joko memejamkan mata, ia tak tahan lagi. Ia harus menghentikan ini. Dengan sisa keberaniannya, ia bangkit. "Pak, jangan!" seru istrinya. Tapi Pak Joko menoleh sambil berbisik, "Aku nggak bisa diam aja. Kalau enggak kita semua mati." Ia membuka pintu kamar perlahan. Di balik pintu tidak ada siapa-siapa, hanya ada lorong rumahnya yang gelap. Tapi ada yang aneh. Udara terasa lebih dingin, seperti masuk ke dalam lemari es. Lalu Pak Joko melihat sesuatu di lantai. Jejak hitam. Jejak itu basah, licin, dan berbau busuk. Seperti bau bangkai yang sudah lama membusuk. Jejak itu melingkar, lalu berakhir di pintu belakang rumahnya. Pak Joko menggertakkan giginya, ia tahu kemana jejak itu menuju. Di belakang rumah, Pak Joko menahan napas. Di tengah halaman belakang, berdiri sosok itu. Pria dengan wajah mayat, leher terpuntir, dan mata merah menyala. Di sampingnya, gerobak satenya berdiri. Kali ini, gerobak itu bukan berwarna merah gelap biasa, tapi seperti dilumuri darah segar yang masih menetes. Pria itu tersenyum lebar. "Gantian ya Pak Joko," katanya pelan dengan suara serak yang makin dalam. Di atas gerobaknya, Pak Joko melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Tangan Bu Siti menjulur dari dalam gerobak, terkulai. Lemas, matanya membelalak ketakutan. Mulutnya terbuka tapi tak ada suara yang keluar. Pak Joko menahan isak. "Kenapa kamu lakukan ini?" Bentaknya, suaranya bergetar. Pria itu mendekat. Tubuhnya berderak-derak seperti tulang yang patah. "Rejeki, pesugihan Pak Joko. Kalau mau dagangan, laris terus, harus ada tumbal." Ia tertawa lagi. "Sekarang pilihan di tangan sampeyan, gantian jadi tumbal. Atau keluarga sampeyan yang saya ambil." Pak Joko terdiam. Air matanya mengalir, istrinya, anak-anaknya. Mereka semua akan mati kalau ia menolak. Tapi, kalau ia menyerah, ia tahu ia akan mati dan jadi bagian dari gerobak kutukan itu. Lalu, pria itu membuka telapak tangannya.
Di tangannya ada pisau belati kecil, berkilat di bawah cahaya bulan. Tinggal satu sayatan aja Pak Joko. Darah sampean. Bakal bikin gerobak saya lebih laris lagi. Tumbal terakhir. Gantian. Pak Joko gemetar. Ia menatap Bu Siti yang masih sekarat di atas gerobak. Lalu ia ingat sesuatu. Ia ingat anak-anaknya yang menunggunya pulang. Istrinya yang setiap hari bangun, lebih dulu hanya untuk menyiapkan dagangan. Ia tak bisa menyerah. Pak Joko mengangkat dagu. Matanya membara. Aku nggak akan jadi tumbal. Kamu yang bakal aku akhiri di sini. Pria itu terdiam. Senyumnya perlahan memudar. Kalau begitu, kita lihat siapa yang tumbang duluan, Pak Joko. Mendadak tubuh pria itu bergetar hebat. Dari punggungnya sesuatu merayap keluar. Tangan-tangan hitam dengan kuku panjang dan tajam. Wajahnya mulai meleleh, dan suara cekikikannya berubah menjadi raungan penuh amarah. Pak Joko tahu, ini akan menjadi pertempuran hidup dan mati. Sudah seminggu berlalu sejak malam itu. Luka-luka di tubuh Pak Joko mulai membaik, tapi luka di pikirannya masih terasa dalam. Setiap kali ia memejamkan mata, ia masih bisa mendengar suara serak itu. Pak Joko, gantian ya. Gerobaknya hancur. Bu Siti masih dirawat, dan ia belum sanggup kembali berjualan. Setiap lewat pasar, ia merasa seperti ada yang mengawasinya. Tapi hari ini, ia harus kembali, demi keluarganya. Pagi itu, Pak Joko menyiapkan gerobak baru. Istrinya membantu dengan, "Semas, Pak, apa nggak sebaiknya kita pindah aja? Saya takut sesuatu kejadian lagi." Pak Joko diam sejenak. "Kalau kita kabur mereka menang, Bu. Aku harus lawan." Istrinya tak bisa membalas, hanya bisa menatap suaminya dengan khawatir. "Di pasar ma, Pak." Joko mendorong gerobaknya pelan. Ia merasa semua mata tertuju padanya. Beberapa pedagang yang kenal hanya mengangguk singkat, tapi wajah mereka penuh rasa takut. Tiba-tiba, seorang pedagang buah berbisik pelan. "Pak Joko," katanya gerobak, baru muncul di ujung pasar. Warnanya merah tua, mirip kayak punya Samidi dulu. Pak Joko terdiam. "Merah tua," pedagang itu mengangguk pelan. "Iya Pak, dan yang jaga bukan orang biasa," katanya mukanya aneh, serem. Dada Pak Joko langsung terasa berat. Pak Joko harus melihatnya. Ia berjalan ke ujung pasar. Dari kejauhan, ia melihatnya. Gerobak merah tua, asap tipis mengepul pelan dari pembakaran sate. Bau anyir bercampur arang memenuhi udara. Di belakang gerobak itu berdiri seorang pria, atau sesuatu yang menyerupai pria, kurus, wajah pucat, matanya cekung. Tapi yang membuat Pak Joko membeku adalah, pria itu punya leher yang miring, seperti leher yang pernah patah. Pria itu menoleh. Matanya merah menyala. "Pak Joko, gantian ya." Pak Joko terpaku. Sosok di depan gerobak merah tua itu masih menatapnya. Lehernya bengkok ke samping, persis seperti saat Pak Joko terakhir melihatnya, sebelum ia berubah jadi abu. "Pak Joko, gantian ya." Suara serak itu menggaung di kepala. Pak Joko bukan hanya terdengar di telinganya, tapi seolah berbisik di dalam pikirannya langsung. Tubuhnya gemetar, keringat dingin membasahi tengkuknya. Ini tak mungkin nyata, Samidi sudah mati. Namun, pria itu tersenyum lebar, terlalu lebar untuk ukuran manusia. Pak Joko mundur selangkah. Ia ingin lari, tapi kakinya terasa berat. Udara di sekitarnya terasa menekan, seperti ada ribuan mata tak terlihat yang menatap dari kegelapan. Tiba-tiba, "Pak Joko, bantuin saya dong." Pak Joko terperanjat. Suara itu datang dari samping. Ia menoleh cepat dan melihat Bu Siti. Tapi ada yang aneh, wajah Bu Siti pucat, matanya kosong. Bibirnya tersenyum, tapi bukan senyum lembut seperti biasanya. "Pak Joko, ayo bantuin saya jualan, kan gantian." Pak Joko membeku. Itu bukan Bu Siti. Ia tahu istrinya masih di rumah, berbaring lemah. Ini sesuatu yang lain. Tiba-tiba, pasar menjadi sunyi.
Semua suara mendadak lenyap. Tak ada pedagang yang memanggil pembeli. Tak ada suara orang lalu lalang. Pak Joko menoleh ke sekitar. Semua orang membeku. Para pedagang, pembeli, anak-anak yang tadi bermain, mereka semua diam seperti patung. Mata mereka menatap ke arah Pak Joko, tapi kosong. Hampa. Lalu satu per satu mulut mereka bergerak. Gantian ya Pak Joko nih, suaranya serempak bergema di seluruh pasar. Gantian ya Pak Joko. Pak Joko panik, dadanya sesak. Ini bukan dunia nyata lagi. Ia berbalik, ingin lari. Tapi di belakangnya, gerobak merah tua sudah ada di depan wajahnya. Sosok Samidi berdiri lebih dekat. Wajahnya membusuk, dagingnya mengelupas, tapi matanya menyala merah. Nggak bisa lari, Pak. Joko, gantian ya. Makhluk itu mengulurkan tangannya yang kurus dan berwarna hitam legam. Jemarinya panjang, kukunya seperti cakar tajam. Ia meraih bahu Pak Joko. Dingin, seperti es, tapi lebih menusuk. Pak Joko merasa tulang-tulangnya membeku. Cukup, Pak Joko tiba-tiba berteriak. Ia mengingat keluarganya, istrinya, anaknya, semua yang ia perjuangkan. Ia tidak bisa kalah. Dengan tenaga yang tersisa, ia meronta dan melepaskan cengkeraman makhluk itu. Ia mundur beberapa langkah, lalu menatap makhluk itu dengan mata penuh amarah. Aku nggak akan jadi tumbal kalian. Aku nggak takut lagi. Sosok Samidi menyeringai. Sampeyan pikir bisa lepas dari pesugihan ini, Pak Joko? Nggak ada yang bisa lari dari perjanjian darah. Tiba-tiba, gerobak merah tua itu bergetar. Asap hitam mengepul lebih tebal melilit di sekitar makhluk itu. Dari dalam gerobak terdengar suara-suara aneh, suara rintihan, suara tangisan, suara teriakan minta tolong. Dan kemudian, sesuatu keluar dari dalam gerobak itu. Tangan-tangan busuk, tangan-tangan hitam kurus dengan kuku panjang dan tajam merayap keluar. Seolah-olah ada puluhan orang mati yang ingin keluar dari neraka. Pak Joko membelalakkan matanya. Itu bukan hanya Samidi. Itu semua tumbal-tumbal yang pernah dikorbankan. Mereka semua terjebak di dalam gerobak itu. Dan sekarang, mereka ingin menambah satu jiwa lagi, Pak Joko. Pak Joko, gantian ya. Makhluk itu maju, tangannya terentang siap merenggut nyawanya. Tapi Pak Joko menatapnya tajam. Ia ingat sesuatu. Aku tahu kelemahanmu, Samidi. Gumamnya pelan. Makhluk itu terdiam. Wajahnya menegang. Apa? Pak Joko tersenyum miring. Kamu kuat karena ada gerobak pesugihanmu itu? Kalau aku hancurkan, kamu ikut musnah. Mata Samidi membelalak. Tidak, jangan. Tapi Pak Joko sudah bergerak. Ia berlari ke arah gerobak merah tua itu. Dan dengan seluruh tenaga yang tersisa, ia menendangnya keras. Brak! Gerobak itu oleng lalu jatuh ke tanah. Pak Joko meraih botol minyak goreng di pinggir gerobaknya sendiri, lalu menyiramkan minyak ke gerobak merah tua itu. Ia menyalakan korek. Tapi, habis sudah kutukanmu, Samidi. Ia melempar korek itu. Wosa! Api membesar menyala ganas melahap gerobak merah tua itu. Asap hitam mengepul ke langit. Makhluk itu menjerit keras. Tidakkah? Tubuhnya bergetar, lalu meledak menjadi abu hitam. Suara jeritannya memudar bersama asap yang melayang ke udara. Pasar kembali normal. Orang-orang mulai bergerak lagi, seolah baru bangun dari mimpi panjang. Mereka terlihat bingung, tapi tak ada yang ingat apa yang baru saja terjadi. Pak Joko terduduk lemas, nafasnya tersengal, tapi ia tersenyum lega. Selesai. Semua sudah selesai, atau benarkah sudah selesai? Angin pagi berhembus pelan, membawa bau sisa-sisa arang yang sudah padam. Gerobak merah tua kini hanya tumpukan besi hangus, dan Pak Joko masih duduk terengah di tengah pasar yang mulai ramai kembali. Orang-orang tak ada yang sadar apa yang baru saja terjadi. Seolah kejadian semalam hanyalah ilusi yang hanya Pak Joko yang alami. Pak Joko menoleh. Bu Siti berdiri di kejauhan, wajahnya khawatir.
Ia tersenyum lemah dan berjalan menghampiri istrinya. "Semua sudah berakhir, Bu," katanya pelan, atau begitulah pikirnya. Beberapa hari kemudian, Pak Joko kembali berjualan sate. Hidup perlahan kembali normal. Namun, ada satu hal yang mengganggunya. Ia merasa diawasi. Setiap malam, saat ia menutup gerobak dan pulang, ia merasa ada bayangan yang mengikutinya. Bayangan tinggi kurus dengan leher miring. Tapi setiap kali ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Malam itu, hujan turun deras. Pak Joko duduk di rumahnya, menatap api kecil di tungku dapur. Istrinya sudah tidur, tapi Pak Joko tak bisa memejamkan mata. Gantian. "Ya Pak Joko," bisikan itu tiba-tiba terdengar lagi. Pak Joko tersentak, jantungnya berdetak kencang. Ia menoleh ke arah pintu, yang tiba-tiba terbuka pelan. Angin dingin berhembus masuk, dan di ambang pintu berdiri sesosok bayangan kurus dengan leher patah. Wajah membusuknya menyeringai. "Kita belum selesai, Pak Joko." Lampu mendadak padam. Gelap. Keserakahan membawa kehancuran pesugihan. Memang menjanjikan kekayaan instan. Tapi selalu ada harga yang harus dibayar. Biasanya nyawa orang lain, atau bahkan nyawa sendiri. Keserakahan hanya akan berujung pada penderitaan dan kehancuran. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan ceritanya. Tinggalkan pesan dari cerita tersebut di kolom komentar. Semoga kalian sehat selalu dan lancar rezeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.